Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur sanggakan untuk Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang baik ini kita akan belajar kembali anak-anakku kelas 6, kelas 6A, 6B, 6C, 6D dan 6E. Pada kesempatan ini kita akan belajar diniyah kembali dengan materi sejarah kebudayaan Islam. Dan insya Allah pada kesempatan ini kita akan belajar salah satu penyebaran Islam di Nusantara, yaitu yang lebih tepatnya adalah para wali songo. Baik, anak-anakku kelas 6, kelas 6A, kelas 6B, 6C, 6D, 6E. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang wali songo. Apa tujuannya? Apa tujuannya kita belajar tentang wali songo? Supaya kita mengetahui bagaimana para wali songo ini, para ulama ini menyebarkan Islam di Nusantara, di Indonesia. Berikutnya, bagaimana kita mengetahui profil atau sosok daripada para wali songo ini. Dan kenapa mereka semua, beliau-beliau ini, para ulama ini begitu tersohor, begitu populer di Nusantara, begitu terkenal di Nusantara. Terkenal dengan apanya? Dengan akhlaknya. Terkenal dengan penyebaran agama Islamnya yang sampai kepada kalangan masyarakat yang paling bawah. Baik, anak-anakku, perlu kita ketahui bersama bahwasanya para wali songo itu ada 9. Ya, kita sudah sudah dipelajari di pekan-pekan yang lalu, atau tepatnya semester ke-1 juga kita sudah pelajari. Ada 9 para wali songo itu, ya. Kenapa? Karena wali songo itu sebetulnya diambil dari kata-kata atau bahasa Jawa gitu ya. Wali itu ya ulama, songo itu 9, jadi 9 ulama yang yang menyebarkan ajaran Islam di Nusantara. Tapi perlu dicatat anak-anakku sekalian kelas 6 bahwasanya yang menyebarkan Islam di Nusantara, di Indonesia ini bukan hanya para wali songo ini saja. Ada ulama-ulama yang lain di luar pulau Jawa. Di Aceh, Sultan Iskandar Muda gitu ya, di Kalimantan, Syekh Minangkabau, di Sulawesi, di barangkali di Palembang, berbagai daerah gitu. Hanya yang perlu kita garis bawahi pada kesempatan ini adalah kita akan belajar tentang perjalanan atau penyebaran ajaran Islam oleh para wali songo yang kita khususkan, yang kita spesifikkan kembali ke salah satu wali songo yang ada di Jawa Barat. Siapa lagi kalau bukan Sunan Gunung Jati yang berada di Cirebon gitu ya. Baik anak-anakku, yang perlu kita ketahui karena kita nanti akan belajar tentang profil Sunan Gunung Jati, bagaimana penyebaran beliau agama Islam di Jawa Barat, di Cirebon khususnya, dan di Jawa Barat pada umumnya. Kita akan mengetahui dulu anak-anakku bahwasanya Sunan Gunung Jati ini adalah salah satu wali songo ulama ternama yang ada di Jawa Barat, yang hidup pada tahun kurang lebih abad ke-15 sampai abad ke-16 Masehi, atau lebih terkenalnya anak-anakku sekalian, beliau ini lahir, tercatat dalam sejarahnya adalah tahun 1448 sampai 1522 Masehi. Jadi perkiraan ahli sejarah mengatakan abad ke-15, abad ke-16 Masehi. Baik anak-anakku, jadi kita akan fokuskan ke Sunan Gunung Jati. Yang perlu kita ketahui bahwasanya Sunan atau wali songo itu ada 9, mulai dari Sunan Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Muria gitu ya. Dan terakhir adalah Sunan Gunung Jati. Nah, perlu kita ketahui anak-anakku, siapa sebetulnya sosok Sunan Gunung Jati ini?
Dan kenapa para wali songo ini sebetulnya namanya itu adalah nama panggilan anak-anakku ya. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu namanya itu lakob gitu ya, atau ya apa namanya itu ya panggilan gitu ya, panggilan. Jadi bukan nama asli gitu, bukan nama asli. Dan dalam Islam diperbolehkan ketika seseorang nama panggilannya atau namanya dipanggil sesuai nama panggilannya, boleh dalam Islam. Contoh seperti sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar itu namanya bukan Abu Bakar, itu nama panggilan aja, nama apa namanya itu kesayangan dari Rasulullah. Nama aslinya sebelum Abu Bakar masuk Islam itu adalah nama aslinya adalah Abdul Ka'bah. Setelah masuk Islam, beliau berganti namanya menjadi Abdullah bin Abi Kuhafah At-Tamimi. Sehingga yang terkenal sampai sekarang bukan Abdullah bin Abi Kuhafah At-Tamimi, tapi Abu Bakar Asy-Siddiq gitu ya. Abu Bakar yang senantiasa membenarkan apa yang disampaikan, apa yang diajarkan, apa yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka namanya terkenal Abu Bakar. Begitupun para ulama, para wali songo yang ada di Nusantara ini, yang 9 wali songo ini, namanya bukan nama asli gitu ya, tapi nama panggilan. Seperti Sunan Gunung Jati, anak-anakku, namanya itu adalah, nama lengkapnya itu adalah Syarif Hidayatullah gitu ya. Syarif Hidayatullah dari Cirebon gitu. Ayahandanya memang bernama Syarif Abdullah gitu, dan ibundanya memang putri dari, sejarah mengatakan putri dari Prabu Siliwangi Kerajaan Pajajaran Jawa Barat gitu, Nyai Rara Santang. Walaupun dalam ahli sejarah dikatakan ini masih dalam rangka perdebatan gitu. Tapi yang pasti kita bukan mempelajari apa namanya ayahandanya, ibundanya, tapi yang perlu kita pelajari, kita gali dari Sunan Gunung Jati adalah kenapa beliau sampai berhasil menyebarkan ajaran Islam di Nusantara, di Cirebon, di Jawa Barat. Berikutnya anak-anakku sekalian, ini yang tidak kalah penting dari sosok Sunan Gunung Jati adalah bahwasanya Sunan Gunung Jati ini memiliki hobi yang sangat familiar dengan dunia akademik, yaitu beliau hobinya adalah membaca dan menuntut ilmu. Bayangkan, membaca dan menuntut ilmu, sehingga beliau itu terkenal dengan rajin mencari ilmu ke berbagai daerah, bahkan ke berbagai luar negeri, ke Mekah, ke Mesir gitu ya, ke Aceh, ke Kudus dan lain sebagainya gitu. Jadi beliau itu rajin membaca, rajin menuntut ilmu. Makanya dalam Al-Quran juga tidak salah ketika wahyu pertama yang diturunkan Allah kepada Nabi kita Muhammad adalah tentang Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bukan hanya membaca buku, tapi membaca kehidupan yang ada pada zaman sekarang, yang ada kelak nanti di masa-masa yang akan datang. Seperti itu. Baik, berikutnya anak-anakku sekalian, perlu kita garis bawahi juga, ternyata keberhasilan beliau menyebarkan ajaran Islam selain dari sosok dari ayah, dari ibu, dari lingkungan, dari kecintaan beliau kepada ilmu agama, dari kecintaan beliau tentang membaca buku-buku agama, beliau juga ternyata memiliki guru-guru yang hebat. Sebagaimana yang tadi disampaikan, bahwasanya beliau belajar ke Mekah, belajar ke Mesir, belajar ke Aceh, belajar ke Kudus dan daerah yang lainnya. Beliau punya guru Syekh Tajuddin Al-Qurtubi di Mekah. Beliau punya guru Syekh Muhammad Atailah di Mesir. Beliau punya guru Syekh Maulana Ishaq di Aceh. Beliau punya guru Datuk Barul di Kudus. Dan Sunan Ampel yang ada di Surabaya pun adalah guru beliau. Jadi anak-anakku sekalian, tidak heran ketika kita ingin menjadi seorang guru yang hebat, menjadi seorang pendakwah, menjadi seorang yang soleh, tentunya kita senantiasa memiliki guru yang hebat. Gitu ya. Jadi catatannya anak-anakku sekalian, ketika kita ingin menjadi orang yang berilmu, orang yang sukses, orang yang hebat, milikilah guru yang hebat, milikilah guru yang soleh. Seperti itu. Nah, kemudian anak-anakku sekalian, berikutnya bagaimana beliau menyebarkan ajaran Islam di
Nusantara ini, di Cirebon, di Jawa Barat ini. Yang pertama, ini tak kalah pentingnya. Yang pertama, ternyata beliau itu adalah seorang guru agama Islam di pondok pesantren. Nah, bagi ustadz gitu ya, yang guru ataupun guru-guru yang lain yang ada di MIMHA ataupun di lembaga-lembaga Islam gitu ya, berbahagia sekali, patut berbangga bahwasanya tidak usah minder, tidak usah kecil hati ketika kita menjadi seorang guru agama Islam. Karena itu adalah salah satu ladang jariah untuk kita nanti mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Bukan saja ketika kita masih hidup, kelak nanti di yaumil akhir ketika kita sudah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis kan dikatakan, idza matabnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin sadaqatin zariyatin au ilmin yuntafa'u bi aw walidin sholihin yad'u lahu. Seorang anak Adam ketika meninggal dunia putus semua amalnya kecuali 3 perkara. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Nah, bagi kita nih para guru, mudah-mudahan jadi jariah untuk anak-anak kita, untuk saudara-saudara kita menyampaikan ilmu-ilmu agama kepada kaum muslimin yang lain. Yang kedua, beliau ternyata ahli tasawuf gitu ya. Senantiasa beliau banyak merenung, kemudian beliau banyak sekali mengedepankan tentang kesederhanaan, kedermawanan gitu ya. Dan yang tidak kalah penting, ternyata Sunan Gunung Jati itu pun adalah seorang sultan, seorang raja, di mana? Di Cirebon. Jadi ini anak-anakku sekalian, kolaborasi perpaduan antara seorang ulama dan umaro. Seorang ulama ahli ilmu dan seorang pemimpin, seorang umaro. Jadi Sunan Gunung Jati ini sudah seorang ulama, beliau juga seorang umaro, seorang pemimpin. Berikutnya anak-anakku sekalian, yang tidak kalah penting juga anak-anakku, bahwasanya Sunan Gunung Jati juga ternyata beliau mengembangkan berbagai kebijakan-kebijakan atau mengembangkan keilmuan Islamnya dengan cara membangun masjid, kemudian membangun prasarana umum gitu ya, seperti jalan, jembatan, sekolah, pondok pesantren, itu kan untuk umum. Transportasi darat, laut, sungai, beliau bangun gitu. Untuk apa? Guna untuk mengembangkan ajaran Islam. Beliau juga membentuk pasukan, membangun hubungan dengan kerajaan Demak, kerajaan Banten, yang sampai sekarang kerajaan Demak itu termasuk salah satu kerajaan Islam yang besar, pertama atau yang awal-awal selain Samudra Pasai yang ada di Nusantara. Yang terakhir anak-anakku sekalian, kelas 6 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Sunan Gunung Jati pun beliau memiliki keteladanan yang perlu kita contoh gitu ya. Jadi sosok ulama, sosok umaro yang perlu kita contoh. Yang pertama adalah beliau senantiasa merakyat gitu ya, berbaur dengan masyarakat luas, berbaur dengan masyarakat di kalangan bawah gitu. Bukan hanya dengan di kalangan para bangsawan gitu ya, tapi beliau juga berbaur merakyat dengan masyarakat kelas bawah seperti itu. Untuk apa tujuannya? Untuk menyampaikan Islam. Karena Islam adalah agama rahmatan lil alamin, agama yang menjadikan kebahagiaan untuk semua kalangan. Bukan hanya bangsawan, bukan hanya pejabat, tapi rakyat semuanya merasakan kerahmatan lil alaminan dari agama Islam ini. Kedua, beliau adalah seorang pemimpin yang cerdas, seorang pemimpin yang arif, seorang pemimpin yang bijaksana. Sudah seorang ulama, kemudian seorang raja, seorang sultan di Cirebon, cerdas dan bijaksana, luar biasa. Kemudian beliau juga senantiasa menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Dan yang tak kalah penting adalah beliau santun dan toleran terhadap agama lain, terhadap kebudayaan yang lain yang senantiasa berbaur dengan masyarakat. Barangkali itu anak-anakku, materi kita, materi diniyah
sejarah kebudayaan Islam untuk kelas 6, yaitu tentang perjuangan Sunan Gunung Jati menyebarkan ajaran Islam di Nusantara, di Jawa Barat, di Cirebon, yang alhamdulillah sampai sekarang agama Islam menyebar khususnya di kita di Jawa Barat. Bahkan anak-anakku sekalian, ini yang terakhir barangkali, nama Sunan Gunung Jati sudah diabadikan menjadi sebuah sekolah, menjadi sebuah akademisi, menjadi sebuah fakultas, menjadi sebuah universitas. Di Bandung ada Universitas Sunan Gunung Jati Bandung. Di Jakarta ada, ataupun di daerah-daerah lain juga ada. Artinya apa anak-anakku sekalian? Artinya nama yang menanamkan nama yang terbaik, bermanfaat bagi umat, bermanfaat bagi yang lain, insya Allah dikenang sepanjang masa. Makanya tak heran ketika ada pepatah mengatakan, kalau harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, dan manusia mati meninggalkan nama yang terbaik, nama yang harum, nama yang soleh, yang senantiasa menjadi kebanggaan bagi pemiliknya itu sendiri. Yang alhasil insya Allah kebaikan-kebaikannya jadi menyeluruh ke seluruh manusia. Salah satunya adalah guru-guru kita, yaitu Sunan Gunung Jati, ulama terbaik, Amirul Mukminin terbaik yang pernah dimiliki oleh Jawa Barat, khususnya Cirebon, dan umumnya negeri kita tercinta Nusantara, yaitu Indonesia. Mudah-mudahan kita mengambil pelajaran, anak-anakku, dari pelajaran Sunan Gunung Jati menyebarkan ajaran Islam di Nusantara ini. Beliau rajin membaca, beliau punya orang tua yang soleh dan solehah senantiasa mendukung untuk belajar. Beliau juga ketika diberikan amanah pemimpin, ketika diberikan amanah ulama, beliau tunaikan dengan sebaik-baiknya. Itu saja, selamat belajar anak-anakku, tetap semangat selalu, walaupun belajar di rumah ataupun dimanapun berada, insya Allah ini menjadikan kita lebih baik lagi. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.